Halo teman-teman Bali Sruti, kembali lagi dengan saya Tirta. Nah, kita sekarang baru saja menyelesaikan pelatihan tentang penyembuhan luka batin bersama dengan Mbak Zeta Dangkua, seorang psikolog dari UPTD PPA. Nah, Mbak Zeta, selamat malam. Malam gitu. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik. Mbak Zeta, kita kan baru habis pelatihan bersama Sekolah Perempuan Daupri Kangen dan Daupri Kajen. Pelatihan tentang menarik ini, penyembuhan luka batin. Kalau bisa dijelaskan pada follower Bali Sruti, apa sih penyembuhan luka batin itu? Apa ya? Jadi pada dasarnya begini, setiap orang itu punya emotional wound atau luka batin gitu ya, yang bisa jadi tertangani pada saat itu atau belum usai, jadi terbawa-bawa sampai nanti-nanti gitu. Nah, kita nggak pernah tahu kapan tanggulnya akan jebol gitu ya, sehingga perlu untuk sesekali kita secara berkala lah kita cek kondisi kesehatan mental kita seperti apa, kondisi batin kita sedang seperti apa, sehingga kalau misalnya ada luka-luka batin sebelum sampai jadi borok dan bernanah gitu ya, yang tentunya tidak sedap gitu untuk kehidupan kita, akan lebih baik lagi kalau kita tahu lebih awal, jadi kita bisa atasin yang mungkin katakanlah pemberian ini ya, pertolongan pertamanya dulu ya. Pada gitu. pendamping berarti ya? Pada pendamping ya kalau di sini gitu. Berarti kalau selain pertolongan pertama pada pendamping, ini manfaat dari penyembuhan luka batin ini apa untuk pendamping sendiri, Mbak Zeta? Oke, nah begini, ketika pendamping pada korban-korban kekerasan, tentunya mereka rentan ya untuk terkena yang namanya secondary trauma gitu ya, atau trauma sekunder. Jadi bukan mereka langsung yang mengalaminya, melainkan mendengar dari orang lain gitu ya. Jadi secondary trauma atau second hand trauma itu adalah ketika kita sebagai pekerja sosial, kemudian juga sebagai katakanlah mungkin konselor, pendamping, psikolog, psikiater yang biasanya menerima luka-luka batin orang lain gitu ya, tanpa sadar ternyata itu menimbulkan juga gitu, atau memicu luka-luka batin kita yang belum selesai. Gitu. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya gitu ya untuk para pendamping atau para pekerja sosial gitu, atau konselor yang memang menangani langsung kasus-kasus kekerasan, tahu tentang dirinya sendiri, mengenali dirinya, kemudian tahu batasannya, boundariesnya, sehingga ketika menemukan kasus yang sudah di luar kuasa gitu ya, bisa langsung dirujuk atau di-refer ke yang lebih kompeten atau yang kapasitasnya saat itu sedang memungkinkan. Biar tidak menumpuk di satu orang pendamping saja. Betul. Juga ya berarti Mbak Zeta. Oke. Berarti kalau misalnya di luar pendamping dan orang yang langsung terlibat kasus kekerasan, apakah ada gunanya ini penyembuhan luka batin ini? Ya, sebenarnya untuk setiap orang ada gunanya ya, cuman memang akan lebih rentan pada orang-orang yang terbiasa mendampingi kasus begitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya terbiasa mendampingi kasus, pasti mereka hampir setiap waktu ya gitu terpapar dengan satu dengerin kasus A, nanti lain lagi dengerin kasus B gitu. Jadi sebenarnya setiap orang pasti akan mendengarkan kisah hidup orang lain, baik mereka menjadi konselor, pendamping ataupun tidak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zeta. Apakah ada closing statement untuk teman-teman Bali Sruti atau mungkin sama kita-kita nih, teman-teman Bali Sruti sendiri? Ya, untuk teman-teman yang bekerja di bidang kemanusiaan dan juga di bidang sosial, pelayanan sosial, akan baik kalau misalnya kita itu bisa, analogi saya adalah menjadikan diri kita sebagai power bank ya. Jadi silahkan cas dulu, pastikan diri kita sebagai power bank itu penuh terisi gitu, sehingga ketika kita ingin menyalurkan energi kita ke orang lain, baik itu berupa waktu, pengetahuan gitu, kemudian mungkin kasih sayang ke orang lain, itu kita sendiri tidak berkekurangan, kita masih cukup gitu ya, jadi nggak kosong di kitanya, dan bukan hanya cuman satu orang atau dua orang saja yang bisa menerima layanan kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Zeta. Teman-teman Bali Sruti, terima kasih sudah mendengarkan siaran kita kali ini, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.